Dimaksud keris jenengan dalam itu biasanya adalah keris-keris yang sudah ada jasa ataupun yang memang ada di golongan keraton. Ciri-cirinya ini kan dari bentuk sangat indah ya. Di sini ada keruwingan, di sini geleger sapi. Jadi bentuknya ini bukan cuma sekedar sengkelat lo 13 gitu aja, tetapi ricikannya lebih detail. Jadi bisa dipastikan empunya bukan empu sekedar empu, tapi empu yang memang sudah mumpuni secara spiritual maupun secara teknik tempa. Paksinya ini ada pamor tunduk musuh. Jadi yang wasputa ini teknik tempanya tergolong pamor melumah, yang atas largangsir ini teknik tempanya tergolong pamor miring. Ini pusaka patrem, pusaka tayuan yang memang dikhususkan untuk lebih mementingkan esoteria atau daya spiritualnya. Yang pamor miring, saya jamin langka. Bukan cuma di golongan pejabat, tetapi pengusaha pun banyak mengejar pamor-pamor ini, termasuk para kolektor, karena kelangkaan dan legendaris di tuahnya itu tadi. Sangat terawat, ini bisa dijadikan rujukan kualitas keris besi yang terawat turun-temurun, yang utuh, bisa dikatakan kalau bahasa kerisannya tus. Rahayu, rahayu, salam budaya, salam pecinta pusaka untuk semua saudaraku. Kembali lagi bersama saya Vicky Wijaya. Ya, kali ini saya mau buat konten seperti biasa, mereview beberapa pusaka. Kemarin habis dari pameran di Pulau Madura di Sumeneb, ya dapat beberapa oleh-oleh, cuma sebagian sudah termahar dulu. Ini yang masih ada, ini belum kita cuci ini ya. Ini ada tombak gunungan, paksi kotak, temuan, ini masih kotor. Pusaka tende. Terus ini ada tombak Madura, belum tahu pamornya ini. Kita dapat beberapa keris, dapat oleh-oleh ya dari pameran di Pulau Madura. Kemudian yang lumayan ini adalah warangka ladrang Madura, khasnya Sumeneb. Ini warangkanya, handle-nya ini orinya semua, pendoknya ini khas Sumeneb, Keraton Sumeneb. Kita lihat pusakanya ya saudaraku ya. Wah, ini pusakanya cukup gagah, Birowo pasikutannya. Ini keris Madura yang cukup bagus, dari besi maupun dari dapurnya juga termasuk langka. Kebanyakan keris-keris Madura dapurnya luk, untuk keris luk di keris Madura itu banyak luk 9. Nah, banyaknya yang lebih disukai dapur lurus untuk orang-orang di Sumeneb. Kebetulan ini saya dapat dapur sangkelat keris Madura Sepuh Sumeneb. Besinya tidak terlalu kasar, jadi ini Sumeneb ya. Memang di Madura ini ada beberapa tangguh saudaraku, ada pusaka Madura Bangkalan, ada pusaka Madura Pamekasan, biasa disebut orang Mekasan, ada Sumeneb. Nah, ini memiliki ciri-ciri, beberapa ciri yang kita masih mengkaji lebih dalam. Kita banyak menimba ilmu di teman-teman senior perkerisan Pulau Madura. Terus juga kemarin banyak menimba ilmu di Pak Empu Teguh Basuki Yuwono, itu yang beliau yang banyak membuat buku-buku keris di Indonesia tentang keris ya. Beliau pengurus SNKI, terus juga pendiri Museum Brojo Yuwono, Jobwono. Untuk karakter besi seperti ini masuknya di Sumeneb. Ini Sumeneb Sepuh, bisa dikatakan Sumeneb dalam, keris keraton. Kenapa kok keris keraton? Yang dimaksud keris jenengan dalam itu biasanya adalah keris-keris yang sudah ada jasa ataupun yang memang ada di golongan keraton. Ciri-cirinya dilihat dari materialnya, kemudian yang kedua dari bentuknya. Contohnya ada seperti inilah, sengkelat. Ini kan dari bentuk sangat indah ya. Di sini ada keruwingan, di sini geleger sapi. Jadi bentuknya ini bukan cuma sekedar sengkelat lo 13 gitu aja, tetapi ricikannya lebih detail. Yang dimaksud jenengan dalam biasanya orang nyebutnya itu. Dan keris-keris di Madura biasanya ada julukannya. Ada Sigung Macan, ada si siapa gelarnya. Berbeda dengan yang di Jogja Solo, biasanya gelarnya Kanjeng atau Kiai atau Kanjeng Kiai. Nah, jadi ini ricikannya dan pasikutannya sangat cukup indah. Di sini geleger sapi, terus keruwingan sampai ke atas. Jadi dari bentuk ini sudah indah gitu loh.
Banyak kan keris sengkelat lu 13, tapi dari bentuknya kok nggak wangun, ibaratnya nggak indah. Ya itu dari segi bentuk seperti itu. Ini salah satu ciri yang bisa saya jelaskan, saya kemarin nimba ilmu ya saudaraku ya. Kalau kita lihat ini pamornya ngulit semongko. Secara filosofi ngulit semongko dipercaya adalah tuah-tuah keris kerjegian. Tapi kalau dari dapur lu 13 itu dipercaya dapur sengkelat sendiri memiliki tuah menambah kewibawaan sang pemilik. Nah, biasanya untuk menunjang karir, menambah kewibawaan itu tadi. Masih sangat utuh, terawat, kembang kacangnya ini gandiknya, kembang kacangnya utuh, terus lambe gajah jalennya masih ada, gerenengannya. Pasti juga banyak teman-teman yang tanya, Mas kok hampir sama dengan keris Belambangan, tetapi ada perbedaan. Jadi pasikutan atau bentuknya itu beda, terus materialnya juga ada perbedaan dengan keris-keris Belambangan. Di konten-konten sebelumnya saya pernah sering membahas keris Belambangan ya saudaraku ya. Sangat istimewa kerisnya, dapur sengkelat. Kemudian yang mau saya bahas di sini ada dua pusaka yang menurut saya masterpiece. Kenapa kok digolongkan masterpiece itu? Ya karena langka saudaraku. Untuk cari itu sulit. Adapun cari biasanya di teman-teman ataupun di kolektor-kolektor itu maharnya atau mas kawinnya udah sangat tinggi ya. Ini saya dapat pusaka dari Surabaya, marangkanya ya, marangkanya ori gawan, marangka ini gembol, gayaman Solo saudaraku, gayaman Solo. Kita buka kerisnya. Wah, ini kerisnya. Anda amati detail materialnya. Ini adalah contoh pusaka yang materialnya pulen atau gelepung seperti tanah liat ya. Seperti licin tetapi ada seratnya, serat tempanya. Kalau kata orang kerisan, besinya gelepung seperti tanah liat, pulen. Ini menunjukkan kualitas tempaan pusaka ini sangat padat. Dan kualitas dari materialnya seperti ini itu bukan buatan empu sembarangan saudaraku. Dan kalau kita lihat pamornya, apalagi pamornya, wah sangat luar biasa istimewa. Ini pusaka Dwi Pamor. Di sor-soran ini ya saudaraku ya, ini pamor largansir. Kemudian di atas pamor sodolanang atau pancuran mas biasanya disebut seperti itu. Di sini ada yang unik di pusaka ini saudaraku. Ketika saya melepas handle-nya ini, ternyata di paksinya ini ada pamor tunduk musuh. Orang Jawa Timur nyebutnya tunduk musuh. Jadi ini ada garis satu seperti alip di tengah ini. Ini menembus sampai paksi. Di paksinya nanti foto-foto akan saya detailkan di belakang, termasuk video detail materialnya pusaka ini untuk menambah kita wawasan ya. Di paksinya ini membentuk pamor yang melintang. Kalau orang Jawa Timur biasanya menyebutnya itu pamor tunduk musuh. Tuahnya dipercaya perlindungan dan penundukan lawan. Sedangkan kalau kita lihat besinya, pasikutannya, ini adalah keris tangguh-tangguh Tuban era Mojopahit. Ya, Tuban Mojopahit, Dwi Pamor, pamor largansir dengan pamor sodolanang. Ini dua gabungan tuah largansir dipercaya tuahnya menambah kewibawaan, karismatik, dan penundukan lawan. Sedangkan sodolanang, pancuran mas, ini dipercaya tuahnya mempermudah kerezekian dan menambah keteguhan hati. Ini pusaka ini memang sangat cocok untuk kelasnya pemimpin atau pengusaha yang punya banyak bawahan. Sangat berkarismatik pusaka ini. Dan tantingannya pun ringan, kualitas besinya lumer, istimewa, sangat terawat. Ini bisa dijadikan rujukan kualitas keris besi yang terawat turun-temurun, yang utuh. Bisa dikatakan kalau bahasa kerisannya tus. Ya saudaraku ya. Dapurnya tilamupe, di sini ada tikel alis, pijetan, tidak ada tingil. Kalau kita lihat gonjonya ini pamor kendit ya, kendit Mas Kumambang ini biasa. Mas Kumambang kendit muter nyabuk. Mas Kumambang ini juga tuahnya kerezekian. Jadi dalam satu pusaka ini ada beberapa gabungan tuah doa yang dipadukan dalam satu pusaka. Bisa dibayangkan betapa sulitnya pembuatan gabungan dua pamor miring saudaraku. Ini pamor largansir, sor-soran yang atas pamor sodolanang.
Jadi bisa dipastikan empunya bukan empu sekedar empu, tapi empu yang memang sudah mumpuni secara spiritual maupun secara teknik tempa. Nah, pamor seperti ini sulit dicari saudaraku, termasuk Dwi Pamor, sulit dicari. Adapun Anda boleh lihat biasanya pasaran maharnya ya di atas 10 juta. Bahkan mas kawinnya ada yang di atas 15 juta. Karena apa? Langkahnya itu tadi. Dan kualitas besinya nggak main-main. Ya saudaraku ya. Istimewa, ini sangat wingit pusakanya. Meskipun dapur lurus biasa, tapi kalau berbicara rasa auranya ini karismatik, sangat karismatik. Pusaka ini karismanya tinggi. Kemudian yang nomor 2 ini juga istimewa saudaraku. Anda tahu kerisnya kecil. Kalau di Pakem ada namanya keris patrem. Patrem ini sampai sekarang masih menjadi perdebatan. Ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan nomor 1 patrem ini pusaka untuk kaum wanita. Ada yang nomor 2 pusaka patrem ini pusaka untuk anak kecil yang baru lahir. Pendapat yang ketiga, patrem ini pusakanya para putri-putri bangsawan, golongan kerajaan. Pendapat yang keempat, ini yang lebih menonjol di dunia perkerisan, dan banyak cerita-cerita teman-teman perkerisan Jawa Timur sampai Jawa Tengah. Biasanya fanatik mencari keris yang dimaksud keris tayuan. Tayuhan itu keris yang mengutamakan fungsi esoterinya, fungsi spiritualnya, bukan keindahannya. Nah, jadi bisa dibedakan keris berdasarkan fungsinya atau kita lihat dari sudut pandang mana ya saudaraku ya. Seperti ada banyak pertanyaan, mas keris yang energinya wingit gimana, energinya yang bagus gimana. Ya, keris ini masalah rasa, nggak bisa kita ini ya saudaraku, nggak bisa kita pukul rata. Tapi secara real di lapangan memang keris-keris yang lebih stabil energinya keris-keris Tangguh Mojopahit sampai Singosari ke atas. Mataram juga bagus, Mataram Sultan Agung. Tetapi kalau sudah Mataram nom-noman HBBB, ada juga pecintanya, juga mahal mas kawinnya karena apa? Langka. Tetapi kalau bab roso, saya kira di banyak kesepakatan itu lebih banyak orang yang merasakan spiritualnya jauh lebih besar keris-keris Tangguh Mojopahit daripada keris nom-noman. Ya secara logika kita juga bisa pakai akal. Ketika empu-empu terdahulu, empu-empu era Mojopahit itu empunya empu lapar, tirakatnya nggak main-main gitu loh. Jadi makanya banyak di majalah-majalah lama terbukti keris udan mas yang Tangguh Mojopahit, Tangguh Tuban, Tuban Pajajaran, daripada keris udan mas yang Tangguh-Tangguh Mataram nom-noman. Itu perbedaannya. Dan memang dicarinya juga lebih sulit. Kalau mas kawin hampir-hampir menyerupai keris PB atau HB nom-noman Mataram yang original itu juga sangat mahal saudaraku. Tidak murah. Karena apa sih? Bukan ini masalah cuma sekedar nominal, tapi kelangkaan. Dan memang banyak pecintanya. Ini keris yang satu ini kecil tapi rasanya pas di hati. Anda tahu keris tayuan ya, ini termasuk keris tayuan. Kenapa dibuat kecil? Jadi pendapatnya memang fungsinya untuk dibawa kemana-mana, untuk sikep, untuk jimat. Ada lagi keris yang jimatan yang kecil sekali. Nah, tapi patrem ini masih termasuk dikategorikan pusaka jimat yang memang untuk dibawa kemana-mana. Ini pusakanya saudaraku. Dapurnya lurus biasa, dapur brojol. Tapi kalau Anda lihat pamornya, luar biasa. Ini pusaka tayuan, tetapi nilai seninya juga sangat indah saudaraku. Langkah Anda cari keris patrem yang pamornya di atas ini largansir, di bawah ini beras kuta. Gabungan dua pamor teknik tempa. Jadi yang wasputa ini teknik tempanya tergolong pamor melumah, yang atas largansir ini teknik tempanya tergolong pamor miring. Ini sudah jelas si pembuat empunya ini bukan empu sembarangan, ini pasti empu yang sudah sangat mumpuni karena teknik tempanya sangat sulit.
Ini pasti empunya sudah mumpuni secara spiritual maupun teknik tempa. Jadi pusaka ini menurut saya memang pusaka agemannya golongan bangsawan wajar. Kalau dari soal rasa, meskipun pusakanya kecil tapi rasanya ini sangat luar biasa. Maka dari itu pusaka-pusaka patrem yang kecil memang cocok untuk dibawa kemana-mana, saudaraku. Anda lihat, amati detailnya. Ini baru saya cuci lagi. Gradiasi warnanya ini juga sangat terawat. Lapisan tempa di seloroknya, atennya yang hitam di pamor, dan kualitas pamornya masih sangat rapi, tidak ada yang nerjang landep, tidak ada yang memutus ke seloroknya. Pamornya pas di tengah, cukup rapi. Pamor largansir lagi dipercaya tuahnya yaitu kewibawaan, menambah karismatik sang pemilik dan penundukan lawan. Sedangkan pamor wasputa di sini, atau bisa ini masuk tunggak semi, itu adalah tuah kerejekian. Jadi ini sudah cukup komplit tuah dalam satu pusaka. Anda boleh cari keris yang ukuran patrem. Patrem ini tidak lebih dari 25 cm, ukurannya 20 cm, 22 cm, maksimal 25 cm. Memang enak untuk dibawa kemana-mana. Yang pamor miring, saya jamin langka. Banyak saya bahas keris-keris patrem di kelas-kelas pemula. Ada mahar yang mulai cuma 600.000, 700, ada yang 1,5 juta. Tapi kan pamornya biasa-biasa. Jadi saya mendapat pusaka ini sangat luar biasa dan saya sangat bersyukur. Ini pusaka patrem, pusaka tayuan yang memang dikhususkan untuk lebih mementingkan esoteri atau daya spiritualnya, tetapi nilai seninya, nilai esoterinya luar biasa indah. Ini cukup langka, saudaraku. Anda boleh cari pamor miring loh ya. Yang dimaksud pamor miring ini ya largansir, belarak sineret, ganggang kanyut, itu termasuk pamor miring. Itu sulit pembuatannya, saudaraku. Apalagi paduan pamor meluma dan pamor miring seperti ini, dui pamor. Anda boleh cari literasinya, Anda cari, cek. Jadi kita ngomong ini nggak ngawur, logis gitu loh, saudaraku. Dan memang kalau rasanya pusaka ini sudah cukup komplit. Kita bawa satu pusaka ini meskipun kecil, dibawa gini udah sangat enak, pas, mantep di hati. Dalam artian apa ya, rasanya itu di hati itu sangat enak. Pamor largansir bukan cuma untuk menambah kewibawaan dan karismatik. Gelar ageman siro secara filosofi pernah dibahas oleh Sunan Kalijogo. Gelar ageman siro, largansir. Largansir ini kan dari gambaran bulunya hewan gangsir, jangkrik yang besar. Hewan belalang jangkrik itu yang besar. Ketika largansir jangkrik yang besar itu membunyikan suaranya, jangkrik-jangkrik yang lain akan diam. Makanya dipercaya tuahnya ini penundukan, dan omongannya akan lebih dihargai dan disegani, lebih dihormati. Memang sangat cocok untuk para pemimpin, bukan cuma di golongan pejabat, tetapi pengusaha pun banyak mengejar pamor-pamor ini, termasuk para kolektor, karena kelangkaan dan legendaris di tuahnya itu tadi. Ini sepertinya pusaka ini juga akan saya simpan, saudaraku. Yang satu ini nggak saya maharkan kayaknya, yang kecil ini, karena saya sangat seneng. Ini dibawa kemana-mana sangat enak dan pas menjadi pusaka ageman, menjadi pusaka yang memang buat jimat, buat kita bawa kemana-mana ya, pas. Tidak mungkin kelihatan. Orang kita masukkan jaket seperti ini sudah nggak kelihatan, sudah sangat enak rasanya. Ini masih warangka bawaannya Jawa Timur, Timoho peletnya, dan kerisnya kalau tangguhnya Mojopahit, Tuban era Mojopahit, dengan kualitas tempa dan sangat terawat turun-temurun. Ini yang punya juga bukan orang sembarangan awalnya, jadi sangat-sangat terawat. Pusaka ini dirawat sudah berapa generasi. Ya, kita bersyukur pusaka ini bisa kita mahari dan kita rawat di sini. Ya mungkin itu ya, saudaraku ya, yang bisa kita bahas pada kali ini. Semoga edukasi singkat ini bisa menambah wawasan dan manfaat buat kita semua. Terus jangan lupa bulan depan hadiri dan sukseskan pameran di Solo tanggal 5 kalau nggak salah, di Surakarta.
Ini pameran yang skalanya juga nasional. Di sana dipamerkan keris-keris dari seluruh wilayah Indonesia, dipamerkan di sana, dan nanti ada katalog. Jadi keris-keris yang dipamerkan itu masuk katalog buku yang dikuratori kurator nasional 7 orang, 7 kurator, 7 apa 6 kalau nggak salah gitu. Jadi ketika sudah keris itu masuk kurator, masuk katalog, ini penangguhannya ini sudah nggak main-main. Bisa dipastikan keris-keris yang di buku itu original sesuai penangguhannya. Apalagi ini 6 kurator, 6 atau 7 kurator. Jadi kalau penangguhannya ngawur, ya pasti malu kuratornya gitu. Jadi tidak mungkin seperti majalah-majalah lama, buku-buku lama, katalog keris itu bisa dijadikan sumber-sumber referensi pembelajaran dan pengetahuan. Untuk pecinta pusaka bisa nanti mengunjungi pameran atau beli katalognya. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Rahayu, rahayu, salam budaya.